Mid axillaris sinistra, kalian ketuk di bagian intercostalis berapa? 6. Berapa nih? 5, 6. 5, 6 di atas tuh. Ini berapa? 8. Ini berapa nih? 4 kan ya? Itu di situ ada tuh? Gak Gak ada ya? Oh, oke lah. Ya. Intercostalis 10 ya. Intercostalis 10. Intercostalis 10 diketok. Ini kan ligamen axillaris sinistra nih. Diketok di linea dari intercostalis 10. Ke media ya, Dok? Iya, Oh, menujunya ke umbilicus. berarti Ya. Jadi dari ligamen axillaris sinistra ini ketok hilang. menyilang. Ini udah timpani Gitu. ya. Di bawah si Dari sini berarti. Timpani. Nah, ini. Oh, Nah, ini adalah dia si lien atau limfa. lien. Ya, sama ya, dal. Cari yang dal. Ya. Gitu. Bentuk dari ligamen axillaris sinistra pada intercostalis yang 10. Kan dari intercostalis 10 itu di ICS-nya kan, Dok? Terus ICS loh iya, ya. maksudnya ICS ke umbilicalis itu kan yang miring ya? Miring, memang miring. Kenapa? Karena kalau orang limpanya membesar, dia membesarnya nggak begini. Membesarnya dari sini ke sampai sini, nyilang. Limpa. Jadi limpanya tuh besarnya gini. Makanya ada namanya metode Skufner. Ya, Skufner itu dibedakan dari nanti pakai palpasi ya itu ya. Tadi kan perkusi tuh sudah. Tadi kan kalau perkusi cuma untuk mencari limpanya di mana. Ya, itu. Nanti kalau Skufner saya jelaskan. Ya, sudah segitu. Oke. Perkusi limpa dan perkusi hepa. Ada apa lagi di situ? Gaster. Coba Enggak cuma ini toh. Biasanya perkusi gaster. perkusi gaster. Iya, perkusi gaster doang tulisannya. Perkusi gaster. Coba. Hepa, limpa, gaster. Kalau gaster pada inferior kosta kiri. Ya, oke. Gaster itu dia timpani ya. Pada timpani area ya. Kenapa kalau gaster timpani? Karena ada isi cairan air. Isinya HCl. air ya. Oh. Jadi yang kosta kiri bagian bawahnya sini itu adalah gaster. Tapi nggak spesifik biasanya. Ya. Itu, cuman itu aja. Cuma Ya. Satu titik. Satu titik aja. Satu titik aja di bawah. Iya. Nah, Gimana lokasinya? itu perkusi gaster. Ya. Hipokondrium. Ini kan epigastrium, ini di hipokondri sinistra. Ya, hipokondri sinistra di bagian bawah dari kosta kiri, ya, angulus kosta kiri, ya. Udah ketuk. Gitu. Kalau dia sampai ada dal, ya, berarti kemungkinannya berarti bukan organ gaster, tadi kan timpani. Ini kan timpani. Gitu. Ya jadi kalian harus bisa bedain bunyi ketukan kalian yang sonor tuh kayak gimana, dal tuh kayak gimana, timpani kayak gimana. Selalu kalian rasakan. Kalian ketuk sendiri perut kalian nggak bisa kan? Iya kan? Makanya ya cara ketuknya ingat jari tengah, jari tengah. Ya mau gini boleh, tapi biasanya saya jari tengah sama jari tengah. Ya, nih, gitu. Ya, satu jari aja ketuk. Ketuknya di sini nih, ketuknya di sini nih, ya. Nah, yuk belajar ketuk, ya. Nah, itu, oke. Nanti harus belajar ketuk. Apalagi perkusi? Cuma 3 dokter. Cuma 3. Ya, sekarang palpasi hepa. Ya. Kalau palpasi hepa, ya,
kalian mulai dari inguinal dextra. Ya, dari inguinal dextra biasanya ini kita turunkan ya. Caranya adalah tangannya nyerong. Pakai ini. Jadi kalau kalian mau merasakan ya, merasakannya itu pakai ini. Yang sisi lateralnya ya. Jadi ketika pasiennya tarik napas, kalian jalan. Jelas nggak? Misalnya gini, Pak, nanti ketika saya bilang tarik nafas, Bapak tarik nafas, buang nafas ya. Oke. Jadi ketika tarik nafas, tangannya jalan dari inguinal dextra. Coba tarik nafas, Pak. Jalan, tangannya ke atas. Buang nih. Coba nafas biasa lagi. Oke. Coba tarik nafas, Pak. Jalan. Buang nafas. Kalian Ganti. angkat tangannya. Tangannya angkat gini. Tarik nafas lagi. Jalan lagi ke atas. Kalian tekan gini. Tujuannya apa? Supaya si heparnya nanti kalau misalnya terjadi perbesaran, kalian hook. Buang nafasnya apa? Nah, kalau waktu buang nafas, kalian angkat tangannya. Jadi begitu tarik nafas, kalian hook, kalian tekan maksudnya. Ya, begitu buang nafas, angkat. Gitu. Ya. Untuk apa dok? Logikanya gini. Kalau ada perbesaran hati, kalau dia tarik nafas, hatinya kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah, gitu loh. Hatinya dia akan turun ke bawah. Begitu dia turun ke bawah, ini kan hatinya turun ke bawah gini, ya kan? Begitu dia tarik nafas, hatinya ke bawah gini, ya. Kalian hook tuh maksudnya kalian giniin. Berarti kan kalian di sini bisa kerasa, ya kan? Bahwa hatinya di bawah membesar gitu loh. Begitu dia buang nafas, hatinya dia akan naik kembali ke kosta, nggak akan kerasa gitu ya. Jadi yuk coba ini lengkap ya. Pak, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya, tarik nafas, tahan. Ya, oke, nggak jadi besar. Ya, begitu kalau ada orang buang nafas, oke. Begitu kalau misalnya orangnya ada perbesaran, begitu saya tadi bilang tarik nafas, habis itu tahan, biasanya kita akan keraba. Di sini diraba dulu. Oh, ada perbesaran gitu. Ya. Dilakukan 3 kali ya dokter? 3 kali tadi. Ya nggak harus 3 kali, sampai kamu bisa meraba di sini, gitu loh. Meraba nggak? Kalau nggak keraba ya berarti normal. Kalau keraba dari sini aja keraba, berarti kan sudah nggak normal. Itu berarti ada perbesaran. Ya, itu cara palpasi hepat. Oke? Ya. Terus palpasi lien. Palpasi lien. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada namanya metode Skufner. Metode Skufner itu kalian ambil ya dari interkostalis 10 di mid axillaris sinistra sini, tarik garis sejajar sama umbilikus sampai di sias. Kenapa? Karena kalau perbesaran lien, dia bukan membesar ke samping, bukan membesar ke atas, tapi membesarnya ke sias kanan. Ya, sias apa? Spina iliaca anterior superior. Ya, jadi dia membesarnya ke arah sini, gede sampai sini. Ini dibagi menjadi 8. Ya, caranya gimana? Mudahnya, ya, dari sini, dari simit axillaris sinistra di interkostalis 10 sini sampai sias, itu tengah-tengahnya kan umbilikus. Itu dibagi 1 sampai 4
5 sampai 8. Jadi kalau dia membesarnya di sini ya berarti cuman stadium 1, Skufner 1 sekitar seperti ini. Pembesaran jadi kalau misalnya ditanya perbesaran liennya itu stadium berapa? Skufner 1, Skufner 2, Skufner 3, Skufner 4. Sampai sini Skufner 5, Skufner 6, Skufner 7, Skufner 8. Caranya gimana? Sama. Caranya ya, cara palpasinya dari sias. Caranya sama kayak palpasi hepar. Jadi ketika tarik nafas, kita tekan hook. Gitu. Ya, coba nih. Tarik nafas, Pak. Tekan. Buang nafas. Naik. Tarik nafas lagi, Pak. Buang nafas. Naik. Tarik nafas. Buang nafas, naik. Tarik nafas, buang nafas, naik. Ya, sampai gini, buang nafas, naik. Ya, sampai di arcus costa yang kiri ini, kalian tarik nafas, kalian hook, tahan nafasnya, kalian rasakan. Ya, rasakan liennya, ada nggak? Kalau nggak ada, berarti normal. Tapi kalau sampai keraba berarti ada pembesaran. Langsung kalian bilang itu Skufner berapa. Ya, jadi kalau biasa ya, langsung kalian sebutkan. Misalnya Skufner 2, Skufner 1, Skufner 4, Skufner 3. Ya, baginya gampang. Pokok ini 1 sampai 4, ini 5 sampai 8. Itu. Oke. Berarti kalau pembesarannya di stadium 6 berarti emang di situ. Iya, kalau stadium 6 berarti di sini besarnya. Berarti begitu sampai sini ya, kalian keraba. Oh, ini apa ya ini? Kayak apa membesar-besar ini. Ya. Oke. Itu pembesaran itu benar-benar membesar atau berpindah lokasi sih, Dok? Benar-benar besar. Membesar ya? Iya, jadi memang kalau lien besarnya tuh ke arah sini, bukan ke bawah, bukan ke samping, bukan ke atas. Berarti untuk mengidentifikasi di bagian mana itu adalah pucuk dari Ujung dari si liennya, ya. Jadi margo inferior dari lienalis. Ya, jadi kalian meraba margo inferior lienalisnya. Gitu. Ya. Oke. Apalagi ya? Palpasi. Oh, palpasi ginjal. Ya, ini balotemen agak susah ya. Ya, Lien itu kalian bisa merabanya begini ya. Kalian nih tangan yang ini, tangan si kirinya ini taruhin di bawah ya. Bisa tangan yang kanannya ini ya, itu bisa ditekan ke bawah, tangan kirinya tekan ke atas. Saling neken. Saling nekan. Gitu loh. Ya. Tarik ke atas, ini tarik turun ke bawah. Oh, tidak ada. Ya. Ya. Ingat, sekali aja. kalian periksa harus selalu dari kanan pasien. Nggak boleh kalian kiri. Ya, kanan harus selalu dari kanan. Nggak ada kalian belandang ke kiri gitu, nggak boleh. Ya, itu salah. Ingat, segala pemeriksaan fisik itu harus dari kanan. Kan saya berada di kanan pasien. Ya, ingat itu. Ya. Kalau balotemen ginjal itu sama, ya. Tangan yang kiri di bawah, ya. Bawah. Tangan yang kanan di menekan sama ya, tekan. Terus dirasakan. Tapi biasanya kalau balotemen itu kalau dia ginjalnya nggak membesar banget, ya, tidak membesar sekali. Kan kalau ginjal membesar tuh biasanya karena ada airnya, hidronefrosis, ya. Hidronefrosis itu berarti ginjalnya ada airnya, membengkak ginjalnya. Kalau nggak sampai membesar banget susah kalau teman, ya. Mau begini-beginiin juga nggak keraba, ya. Itu susah kalau teman itu. Oke, terus apa lagi? Sudah. Satu lagi, palpasi McBurney.
McBurney fungsinya buat apa? Palpasi McBurney. Palpasi McBurney fungsinya buat untuk mendeteksi adanya usus buntu atau tidak. Usus buntu appendix adanya di mana? Di Regio apa? oh, inguinalis subdextra. Inguinalis dextra. Inguinalis dextra di mana? Nah, jadi kalau kalian mau palpasi McBurney, ingat ya, palpasi pakai 5 jari. Ya. Jangan cuma gini doang. Ini dipijet namanya. Gini pijetan, ya. Jadi palpasi pakai 5 jari ya. Gak ada nanti waktu OSCE kalian pakai 2 jari, 1 jari pijetan ini namanya ya. Oke? 5 jari kalian pijet. Ya, kalian pejet gini di inguinal dextra dipejet. Sakit nggak Pak? Ya dipejet. Atau enggak gini pejetnya? Ya, sakit nggak? Kalau dia sakit, di mana sih letak titik McBurney? Ambil garis dari umbilikus sampai sias, ya, dibagi 3. Garis ini dibagi 3. 1/3, 2/3, 3/3. Ambillah yang 1/3 dari sias. Pejet di situ, pencet di situ. Nah, itu adalah titik McBurney. Ya. McBurney, MC spasi BURNEY. BURNEY, Burney, ya. Itu adalah titik untuk memeriksa adanya peradangan usus buntu atau tidak. Gitu, ya. Biasanya nanti kalau yang blok-blok gastro, ya saya akan ajarkan ada Dunphy sign. Dunphy sign itu pasiennya kalau usus buntu suruh batuk. Ya, begitu batuk dia rasa sakit atau ini, ya. Kalau ini usus buntu ya, saya tekan gini, di sini sakit nggak di McBurney-nya? Jangan nyebut McBurney ya, di bagian bawah sini yang saya pegang ini sakit nggak? Enggak, berarti enggak. Ya, atau enggak dipencet di sini, ya. Dipencet di kiri, inguinal kiri. Coba ya saya pencet. Nanti kalau misalnya merasakan sakit di kanan, bilang ya. Tekan sedikit, lepaskan. Nah, biasanya dia akan sakit di sini. Nah, itu. Ya. Itu salah satu pemeriksaan usus buntu. Ya. Jadi kakinya ditekuk, bisa suruh batuk atau ditekan di kiri. Tekan, lepaskan. Tekan dikit, lepaskan. Dia akan sakit. Sakitnya tuh kayak apa ya? Karena ususnya itu dia akan bergerak yang kanan. Kayak kaget gitu loh. Ya. Itu adalah pemeriksaan McBurney. Ya, apalagi kira-kira yang saya belum ajarkan? Sudah semua tuh. Sudah semua ya? Oh, satu lagi. Nyeri ketok CVA. Yuk, Bang. Nyeri ketok CVA itu kan memeriksa ginjal, ya. Costovertebral angle. Ya. Costovertebral angle itu caranya adalah kalian tempatkan kelima jari kalian yang kiri itu di punggung atas pasien, ya. Yang tangan kanan itu ketok ya, ketok. Jadi kalau pas diketok dia sakit, berarti dia ada pyelonefritis, peradangan pada pyelon ginjal. Ya, saya gini. Nanti kalau merasakan sakit, bilang ya Pak, ini saya ketok ya. Sakit nggak? Nggak. Aman berarti ya. Sakit nggak? Aman. Kalau orang pyelonefritis itu sakit. Gitu. Ya jadi gampang caranya gampang. Sakit nggak? Sakit nggak? Jangan kalian ketoknya gini. Menyakiti. Harus ada basisnya adalah tangan kalian sendiri. Ya, basisnya harus tangan kalian sendiri. Jangan langsung ngetoknya. Saya melihat sekarang saya lihat TikTok tuh sampai ini kok yang salah kok ya di
ditayangkan gitu loh. Ada yang ngetoknya gini gitu, ngawur gitu. Basisnya adalah tangan kalian sendiri. Jadi yang dilukain adalah tangan kalian sendiri, ya. Karena apa? Kalian butuh ngetok kayak gini, pasiennya akan ngain-ngain. Kalau orang pielonefritis, ya, ini tujuannya untuk meredam, gitu loh, ya. Oke, ya, silakan. Ini udah sampai selesai ya.